Jadi kan anak-anak itu kadang ya ada yang sempat berpikiran negatif. Iya. Mas Didin ini juga lulusan Sarjana agama. iya agama, tapi kok ikut di balap liar atau balap motor. Dan pemikiran mereka itu dari hasil balap motor pasti kebanyakan itu kan ada uang taruhan. Itu ya kadang juga ada terbesit. Iya, apakah iya? Ya, apakah enggak? Kita kan ya nggak bisa langsung. Iya. Memberi keputusan. Iya, saya maklumi orang seperti itu kan ada. Iya. Pemikiran seperti itu pasti ada. Tapi saya sendiri, jujur mas, nggak pernah ikut taruhan berapapun, saya nggak pernah ikut. Ya itu kan tadi saya bilang, walaupun saya nggak ikut pasti dapat potongan, dan potongan itu saya nggak pernah ngambil. Dibuat anak-anak pit crew, touring untuk biaya touring atau buat makan-makan seperti itu. Kalau saya sendiri anti mas, keluarga saya kasih uang seperti itu saya tuh enggak. Tapi mungkin Allah sendiri, Allah itu maha dengar dan maha tahu mas, dan maha segalanya. Dari saya nggak mau uang yang seperti itu. Saya bukannya munafik loh mas ya, tapi Allah itu mungkin mengganti dengan banyaknya orderan, mungkin token as atau merchandise, misal topi Barbara atau t-shirt Barbara, knalpot, banyak mas, alhamdulillah rezeki dari situ. Jadi hasilnya selama ini itu bukan dari taruhan. Bukan. Saya hak demi Allah bukan dari hasil seperti itu. Dulu memang saya pas waktu itu masih belum jadi saya sekarang ya. Iya. Dikenal banyak orang. Dulu itu saya tahu itu pas waktu itu main sama FXR Nganjuk itu. Cuma lihat di foto dan video cuma sekilas saja. Kalau tak lihat itu sepertinya itu laga paling ngeri. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan di situ pun juga ada hal-hal yang tidak bisa dipikir secara nalar dan sampai ada korban. Dan disitulah kadang berpikir, ini kenapa kok sampai ada terjadinya korban? Kalau saya pikir sih mungkin ada sesuatu kekhilafan atau setidaknya itu rasa bahagia atau senang berlebihan hingga lupa akan keselamatan diri sendiri. Kalau Mas Didin, apakah ada suatu hal yang di luar nalar ataukah memang sudah digariskan? Ya dari awal sih kita nggak ada kepikiran mas kalau kita antar balap ada korban. Semua kan takdir dari ilahi mas. Saya sendiri sampai sekarang pun punya rasa trauma yang tinggi kalau ya lihat suatu kecelakaan atau balap sampai ada kecelakaan, masih trauma mas sampai sekarang. Tapi saya sendiri berpikir kita hidup di dunia ini pasti semua itu ada resikonya mas. Semisal masnya jalan di pinggir jalan itu nggak ada jaminan keselamatan. Masnya hati-hati, orang lain nggak hati-hati, seperti itu. Semua dipasrahkan aja lah. Terus kalau sepengetahuan saya pas waktu saya itu dulu ikut derek pas waktu turun dari Tretes ya. Iya. Terus akhirnya herek itu pas masih jalan arteri itu masih baru. Iya. Kalau nggak salah Mas Hendro Momo itu seperti bukan Hendro Momo sendiri, bahkan lebih dari di pikiran batas itu. Naik motor bahkan
kalau nggak dapat tempat dia lepas itu nggak bisa nyalip sampai turun di jalan di tanah loh mas. Aku tuh heran. Kalau Ini orang atau setan? kalau saya Aku bicara menyebutnya. joki saya yang dulu Hendro Momo itu apa ya mas? Dia sosok yang aneh kalau menurut saya. Dulu pernah herek sama saya waktu saya apa ya masih seumuran 28, 27. Saya suka herek dulu. Herek sama si Momo itu. Kebetulan kita mau ada acara touring ke Pacet dulu sama Pit Crew semua Barbara di jalan ke Parun Tulangan Sidoarjo itu kita herek. Kebetulan Momo itu kalau setiap herek itu nggak seneng setet di awal itu nggak senengnya setet belakangan. Dia tuh nggak ada ruang untuk apa ya di depan itu nggak ada ruang. Bahkan dia tuh nyalip kita nggak dari aspalan, dari samping aspal itu mas, dari rumput-rumput itu. Saya sempat gumun kok, heran sama dia. Kok beraninya sampai seperti itu? Bahkan sempat kalau nggak salah itu dia setting motor itu sempat setting motor sendiri. Iya. Terus kecelakaan sendiri nggak ada yang tahu. Iya. Dia ikut saya kurang lebih 1,5 tahun. Terus setelah itu dia ngerjakan mesin sendiri, dia bikin motor sendiri, motor balap sendiri. Awalnya saya nggak tahu mas, nggak tahu kabar kalau dia kecelakaan. Salah satu pit crew-nya dia telepon saya, mas Momo kok nggak ada, nyoba mesin dari jam 11 siang, kok sampai sekarang nggak ada kabar, nggak pulang-pulang. Tahu-tahu 2 jam setelah pit crew-nya itu telepon, ada kabar kalau dia di rumah sakit dan kondisinya koma. Itu yang nemuin jatuh di mana sih mas sebenarnya? Jatuh di tol arteri. Kebetulan dia nyoba-nyoba sendiri, kebetulan stang sehernya patah mas, ngancing di gigi rasio. Dia terjatuh dan nggak ada satupun pit crew yang apa ya, yang ikut nyeting. Gimana? Dia memang karakter apa ya, orang yang dengan kemauan keras, egonya kuat. Dia pengen nyoba-nyoba sendiri tanpa merepotkan orang lain. Dia terjatuh sampai beberapa jam, ada salah satu orang kampung yang menemukan, akhirnya dibawa ke salah satu rumah sakit swasta di Sidoarjo. Dan bahkan apa ya, teman-teman pit crew-nya Hendro Momo itu nyari di beberapa rumah sakit. Akhirnya ada Mr. X dulu itu, Mr. X ternyata dilihat itu si Momo. Iya, akhirnya koma dulu kurang lebih 23 hari, lama mas. Iya, dan alhamdulillah sekarang sehat kok. Dia malah jadi pengusaha telur asin sekarang. Bebek itu mas Iya. ya. Ada hikmahnya. Iya. Kalau menurut Mas Yudin itu ada perubahan nggak di dirinya si? Untuk perubahan, iya perubahan. Dulu sampai akhirnya Dulu sebelum jatuh dari motor, sebelum koma itu dia dengan apa ya, dengan watak yang keras, egonya kuat. Dia beranggapan saya nggak butuh orang lain, saya bisa sendiri. Tapi sekarang berubah jauh mas. baca Iya, semisal kapan hari Idul Fitri itu siapa yang dia kenal, apa ya, disamperin satu-satu dia. Beda banget karakternya. dan kalau sempat saya lihat video itu kalau nggak salah itu dia nggak apa ya istilah wong Jawa itu nggak betah isin lah kayak golek rezeki ibaratnya. Iya, memang dari dulu Mas Hendro sendiri dia terlahir dari keluarga yang apa ya mas, yang kata orang Jawa nggak isinan mas, yang penting halal. Sempat bawa apa namanya geledekan itu Pentor. Iya. di jalan. Ya. Banyak teman-teman yang berasumsi kasihan ya lihat Momo sekarang dia apa ya mengenaskan bawa pentor kemana-mana. Tapi saya sendiri nggak mas, malah bangga sama Momo. Dia bisa apa ya menciptakan suatu lapangan kerja kalau menurut saya. Bangga banget saya dengan Momo sekarang. Dia bisa mandiri, dia bisa hidup apa ya di luar balap. Saya salut. Bahkan apa ya, saya katakan pengusaha sekarang Momo itu.
pernah nggak Mas Didin tanya kenapa kok kamu tiba-tiba berubah setelah terbangun dari koma 23 hari? Kamu tuh beda loh. Belum, sampai sekarang apa ya, belum sempat ngobrol banyak sama Mas Hendro. Soalnya itu kok buat saya kok tiba-tiba langsung berubah. Apakah dia pas koma itu banyak didatangin malaikat atau apa? Tahu, kalau itu kurang tahu saya. Soalnya si Mas Hendro Momo itu sendiri juga apa ya, kayak lebih dari batas manusia kalau Iya. dibuat apa berani-beranian itu, ngeri ya juga. Iya, dia sosok yang apa ya, ngeri kalau di lintasan dulu. Ngomong-ngomong masalah ini, dulu ngecat di mana ya Mas? Kalau ngecat di Mas Boglek, Bipines, Pagerwojo, Sidoarjo. Ini catnya endorse apa bayar ini? Awalnya sih saya apa ya, saya suruh ngecat. Cat. Tapi pada waktu selesai saya bayar nggak mau. Saya berarti sampai sekarang itu di Mas Boglek. Ya, mungkin Mas Boglek sendiri